Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lingga Nur Fatunisa, saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 7 dari Institut Bunga Bangsa Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas untuk menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu dosen Bapak Argus Karjuni yang mengampu mata kuliah evaluasi proyek. Saya akan menjelaskan materi bab yang mengenai tentang umur proyek, resiko ketidakpastian, serta biaya yang tak terduga. Oke, resiko. Resiko itu merupakan kombinasi dari kemungkinan suatu kejadian dan akibatnya dari kejadian tersebut dengan tidak menutupi kemungkinan bahwa ada lebih dari satu akibat yang mungkin terjadi untuk satu kejadian tersebut. Pada umumnya, resiko dipandang dari perspektif negatif seperti kehilangan, bahaya, kerugian, kegagalan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang mestinya dipahami dan dikelola secara efektif sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi organisasi. Maka di sini dalam satu organisasi, perusahaan, ataupun proyek-proyek yang lainnya, itu akan terjadinya resiko. Resiko mungkin di sini hal-hal positif, maka bagaimana cara menanganinya? Jadi mengantisipasi adanya ketidakpastian dari resiko tersebut. Resiko itu merupakan suatu kesempatan atau peluang yang secara matematis dapat diformulasikan seperti rumus yang bersangkutan ya, yaitu sini akan saya jelaskan apa sih itu namanya risk exposure, risk likelihood, ataupun risk impact. Oke, risk likelihood adalah probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang dikuantifisir menjadi angka probabilitas. Nah, sedangkan risk impact adalah dampak dari peristiwa terjadinya yang biasanya diukur dengan suatu moneter, misalnya rupiah. Nah, sedangkan tingkat kepentingan resiko disebut risk exposure, yang dalam analisis biaya manfaat dan akan mencerminkan besarnya biaya, ialah yang nantinya akan diperbandingkan dengan risk exposure suatu pekerjaan lain dan menjadi acuan bagi orang yang memilih pekerjaan mana yang dilakukan. Nah, resiko ini adalah suatu faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan, sehingga terjadinya konsekuensi yang tidak diinginkan. Risiko ini muncul karena adanya ketidakpastian, maka dampak dari risiko tersebut bisa mempengaruhi produktivitas, prestasi, performance, kualitas, dan anggaran biaya proyek. Nah, di situ ada beberapa faktornya yang dapat mempengaruhi resiko tersebut. Nah, bisa kita simpulkan, yaitu resiko didefinisikan dengan berbagai sudut pandang dari sudut pandang hasil atau keluaran. Resiko adalah sebuah hasil atau keluaran yang nggak dapat diprediksikan dengan pasti. Jadi resiko itu adalah hal yang tidak dapat diprediksikan dengan pasti. Manajemen resiko proyek. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen resiko proyek ini ya. Yaitu yang pertama adalah identifikasi. Nah, analisis dan penilaian resiko di awal proyek secara sistematis serta mengembangkan rencana untuk mengantisipasi. Nah, mengantisipasi resiko. Yang kedua, mengalokasikan tanggung jawab kepada pihak yang paling sesuai untuk mengelola resiko. Dan yang ketiga, memastikan bahwa biaya penanganan resiko adalah
cukup kecil dibanding nilai proyek. Artinya bahwa biaya yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari suatu resiko yang relatif lebih rendah atau sama dengan atau bahkan lebih tinggi dengan besaran manfaat dari terhindarnya berkurangnya resiko tersebut. Jadi tadi ada 3 manajemen yang bisa kita jadikan upaya menangani resiko proyek tersebut. Tadi adalah 3 manajemen resiko. Selanjutnya itu adalah pembiayaan proyek. Menurut Arosianto, proyek dengan jangka waktu yang panjang atau multi-years agar biaya produktivitas dapat terkendali, maka perlu adanya anggaran biaya pelaksanaan. Dapat dikendalikan, maka perlu adanya anggaran biaya pelaksanaan yang disebut dengan real cost atau cost budget. Oke, di sini ada 3 klasifikasi yaitu dalam pembiayaan proyek. Yang pertama, biaya langsung, yaitu biaya yang terkait langsung produksi, misalnya biaya material, upah, peralatan, subkontraktor, atau biaya menyelesaikan overhead proyek. Yang kedua itu adalah biaya tidak langsung. Contohnya itu biaya overhead atau administrasi dan biaya umum perusahaan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah biaya yang bersifat kontribusi. Contohnya itu seperti kewajiban pajak, cadangan laba, dan resiko. Baik. Selanjutnya yaitu biaya yang tak terduga. Biaya yang tak terduga adalah salah satu biaya yang langsung. Nah, biasanya kejadian-kejadian yang mungkin terjadi atau mungkin tidak. Misalnya naiknya tanah air. Misalnya naiknya air tanah, banjir, longsor, dan kejadian-kejadian bencana alam yang lainnya yang bisa menjadi faktor atau biaya tak terduga bagi suatu proyek. Nah, yang termasuk dalam kondisi kontingensis adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat kesalahan. Kesalahan kontraktor dalam memasukkan beberapa pos pekerjaan, gambar yang kurang lengkap, misalnya ada di bastek, tetapi tidak tercantum pada gambar. Itu akibat kesalahannya. Atau ketidakpastian subjektif. Ketidakpastian yang subjektif ini timbulnya karena interpretasi subjektif terhadap bastek, misalnya tercantum dalam RKS. Terus selanjutnya itu adalah ketidakpastian objektif. Ketidakpastian objektif ini adalah ketidakpastian yang tentang perlu tindakan atau pekerjaan, di mana ketidakpastian itu ditemukan oleh objek di luar kemampuan manusia. Misalnya, perlu tidaknya dipasang seat P untuk pembuatan produksi. Terus yang terakhir itu adalah variasi efisiensi ini adalah sumber daya, yaitu efisiensinya dari buruh, material, dan peralatan. Nah, di situ adalah sampai di sini materi yang saya bawakan.